semua lihat 9 orang lihat ada keranda mayat lewat. Kesasar atau apa kalau ada yang bilang injek kayak nimang kan muter-muter ketemunya ini lagi ini enggak, ini kayak portal. Akhirnya kita tidur di gerbang makam, nonton galeri. Loh, ada Kok ada? Oke, kembali lagi di channel kita Lembah Hitam. yuk Bersama saya Randi dan saya Joni. Di sini kita akan membawakan cerita misteri yang enggak misteri banget, cerita horor yang enggak horor banget, Dan cerita lucu yang enggak lucu-lucu banget. Iya, betul sekali. Sudah saya tebak. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk yang baru nonton atau baru menyaksikan channel kita, silahkan di like, komen, dan subscribe. Yoi. Jangan lupa buat kalian yang punya cerita-cerita atau pengalaman horor, boleh banget buat kirimin cerita kalian ke alamat email yang ada di bawah, atau bisa juga langsung DM ke Instagram salah satu dari kita. Mau DM dua-duanya juga boleh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini kita akan memulai cerita apa, John? Oh, Aku kemarin itu ini loh, banyak teman-teman yang nanyain, Bas, cerita yang di Ungaran itu beneran? Itu kok agak ngeri ya, maksudnya ada foto-fotonya juga tuh. Jadi teman-teman tuh agak tertarik banget cerita itu. Gunung Ungaran kebanyakan kan teman-teman tuh juga banyak yang ngapal gitu tuh. Mereka tertarik buat ke gunungnya atau Ya, mereka tertarik akan cerita-cerita misterinya di gunung itu. Soalnya kan banyak kita dari teman-teman yang suka mendaki tapi nggak pernah dapat experience mistisnya gitu loh, John. Tapi mungkin jangan kalau mendaki jangan nyari lah. Ya kalau bisa ya jangan, maksudnya itu kan apes ya. Terus ini masih ada lagi padahal. Oh iya, banyak banget. Berarti ini kita cerita tentang gunung lagi aja. Tentang gunung lah. Kamu ada? Selalu ada dong. Oh, oke. Langsung cerita. Langsung ke cerita. Berarti kamu ada experience apa nih, John, waktu naik gunung? Experience. Kalau saya sebenarnya experience tentang hal-hal mistis di gunung itu enggak banyak. Cuman malam ini saya mau ceritain beberapa kumpulan cerita dari Gunung Merbabu. Wih, Merbabu nih. Gunung Merbabu itu 3142 mdpl. Cukup tinggi. Dan di situ ada yang banyak orang-orang yang nyebut Merbabu itu gunung ibu. Dan soalnya di sekitaran Merbabu itu sekitarnya banyak banget gunung-gunung kecil yang bertebaran. Ada Merapi, terus di sebelah barat ada Gunung Kendil, Gunung Telomoyo, terus Gajah Mungkur, sama satu lagi lupa gunung. Andong apa? Oh iya, Andong. Satu lagi berarti lupa. Ya udah, pokoknya di deretan sebelah barat itu ada pegunungan kecil-kecil yang ngiterin Merbabu. Dan di tiap gunung itu sebenarnya banyak banget cerita-cerita mistis di situ. Nah, ceritanya di Merbabu ini, cerita pertama dari gunung ini pengalaman pribadi saya. Tahun? Pengalaman pribadi tahun 2017 kalau nggak salah. Waktu itu saya mendaki dua orang sama adik keponakan. Sama ponakan saya itu selisih usianya nggak jauh-jauh banget lah. Nah, ini gobloknya yang bikin bodoh. Kalau orang naik gunung tuh biasanya udah prepare lama. Oke, kita naik gunung yuk, kapan? Tentuin tanggal gitu kan. Ini enggak. Jadi suatu hari saya tuh datang ke rumahnya Jadul, kita sebut aja Jadul gitu. Ke rumahnya Jadul. Itu jam 2 siang, masih tidur. Ini orang masih tidur. Nah, cuman ketika saya buka pintunya, di belakang pintu tuh ada carrier. Ada carrier tuh kalau nggak ada isinya kan kempes.
Kalau adhesinya pasti tegak, ngembung gitu. Nah itu bisa ngembung, tegak. Tak cek, udah ada matras, SB, pokoknya barang-barang udah siap di situ. Perlengkapan mendaki udah masuk tas semua ya. Perlengkapan udah lengkap. Tak bangunin, tak tendang-tendang kakinya, dul, melek dul, meh munggah gunung tuh. Malah ngomong bahasa Jepang gitu. Ya wis, melek, ayo munggah. Aku kan iseng kan. Nanti merbabu, lagak sopo, caluru. Nggak tahu kenapa, gobloknya ini anak ayo, langsung ayo. Jadi siang-siang tidur dibangunin langsung ayo. Lah, bener. Kan ini sama-sama gak ada niatan naik gunung. Langsung lah, balik lagi ke rumah, prepare udah selesai. Sekitar jam 3. Jam 3 atau jam 4? Jam 3-an gak lama-lama banget. Kita udah tancap. Naik motor berdua, boncengan. Terus kita jalan, sampailah kita di base camp Tekelan. Itu sekitar jam 5, masih belum gelap. Kita sampai ke base camp, ngurusin maksi. Udah, singkat cerita kita mulai pendakian. Belum ada apa-apa. Belum ada kejadian apa-apa. Dan cuma 2 orang, cowok-cowok semua. Lumayan cepet sih. Pendakian lumayan cepet. Kita start jam 5, jam 6 itu sampai di menara antara jam 9 sampai jam 10 malam. Niatnya kita mau, yaudah semalam kita camp, tidur di menara, paginya kita mau turun lewat Selo. Cuman karena cuma 2 orang cowok-cowok ya kan, udah kita sampai nyalain kompor, bikin kopi, ngerokok, kita gabut men, kita nggak tahu mau ngapain lagi. Ya cuma 2 orang cowok ngapain, dan nggak ada pendaki lain waktu itu. Itu weekdays, suasana weekdays, nggak ada pendaki lain, nggak ketemu siapa-siapa. Selesai dua batang rokok putih itu kan cepet ya. 2 batang rokok, 1 gelas kopi, 1 gelas habis kan. Nah ini si Jadul ngomong, Mas medut nih, yang apa? Suwung nih, bilang mau apa meneh. Akhirnya kita jam 10-an itu turun. Cuman kita kan dari awal emang niatnya nggak turun lewat Tekelan lagi. Emang kita niatnya lintas. Nah akhirnya kita turun lewat Cuntel. Jadi di Merbabu itu ada 2 jalur yang berdekatan, itu Tekelan sama sebelah sininya Cuntel. Nanti sebelum sampai ke menara itu ada yang bilang itu puncak satu menara kalau lewat Tekelan dan Cuntel. Di situ jalur baru. Akhirnya kita turunlah lewat Cuntel. Cuman sebelum kita sampai ke base camp Cuntel, setelah menara kita bakalan sampai ke satu pos yang di situ ada mata air. Nah di tempat ini rimbun sama vegetasi, dan tempatnya lembab karena di situ ada mata air. Dan mata air ini kalau di gunung, ya mata air beda-beda sih. Mungkin ada yang cuman pancuran, ada peralon atau apa. Di sini ini ada satu bangunan tandon air tapi yang cor, kayak kolam gitu. Sengaja dibuat ya? Iya, sengaja dibuat. Di situ ada satu pipa yang ngalirin air dari sumber ke tandon. Terus dari tandon ada pipa ke bawah lagi kan. Di situ tuh ada karena aliran airnya, di situ ada suara krusuk. Terus di bawahnya itu ada suara airnya tuh kayak ada klep buka tutupnya, tapi nggak tahu sih itu kayak gimana. Cuman suasana di situ lembab, jelas lembab, rimbun vegetasi. Dan waktu itu kita cuma berdua, malam benar-benar sepi. Dan bodohnya lagi, waktu itu pendakian kita bawa lampu, kita bawa senter. Cuman ini bukan senter buat mendaki, tapi senter lampu buat syuting. Jadi kalau kalian tahu ada yang pakai lampu tambahan di atas kamera bentuknya kotak, pakai baterai. Nah, kita waktu itu mendaki pakai itu. Dan si lampu ini kan kalau senter dia modelnya nyorot, fokus dan lebarnya paling, kalau jaraknya jauh dia bakal lebar banget, tapi kalau deket kan enggak. Nah, kalau si lampu syuting ini kan jelas, bebas, dia langsung
sinarnya melebar gitu kan. Di situ hewannya mulai karena lembab ya, mulai gak enak. Mulai dingin, sepi, topik obrolan udah habis. Tak tanya, Dul, iya, sehat, ya wis, aku cuman gitu. Terus, ini pos berapa ya? Adikku nggak tahu, aku juga nggak tahu. Cuman setauku waktu itu ya, kalau pendakian di Centol itu ada posnya kalau dari bawah, bayangan 1, bayangan 2, 1, 2, paham? Bayangan 1, bayangan 2, 1, 2. Saking jarak jauh pos satunya kan, dibuat pos bayangan. Terus 3, 4, setelah itu menara tuh ke 5, kalau nggak salah. Pos 5-nya menara. Jadi harusnya ini kita ada di pos 4. Oke. Di situ kita nggak ada apa-apa, walaupun suasana mulai dingin asik gitu lah. Dingin serem gitu. Enggak serem. Dingin lembab. Waktu itu dingin parno. Kalau seremnya mungkin belum. Oh iya, okay. Seremnya belum, tapi dingin parno. Dingin was-was gitu tuh. Terus di situ kita juga mulai berharap, ayolah ada pendaki yang lewat, entah dia naik atau turun, biar kita ada teman ngobrol atau gimana lah. Gak ada. Akhirnya kita selesai 1 batang rokok. Ayo kita buruan sampai bawah. Ya tadi bawa senter berapa? Yang buat itu? Lampu itu cuma 1. Oh, lampu 1. Soalnya itu emang terang banget sih. Lanjut turun, kita jalan dari pos 4 itu. Kita sama sekali nggak berhenti. Kita jalan terus. Cuman yang jadi kesalahan di sini kita nggak ada yang tahu ini pos berapa, dan kita pos setelah ini tuh apa, itu nggak ada yang tahu. Kita jalan. Emang kita nggak ada yang dilihatin apa waktu itu, nggak ada sama sekali. Cuman anehnya kan perjalanan dari menara sampai ke bawah itu satu jam. Cuman dari menara ke pos ini kita emang cepet banget kan? Walaupun aku nggak ngitung ya berapa. Cuman harusnya dari langkah kita yang oke segini nih harusnya udah pos nih, kita nggak pernah nemu pos. Kita jalan terus nggak pernah nemu pos. Yang aku ingat tahun pernah lewat Centol juga sebelumnya. Jadi di Centol itu ada salah satu pos, nah itu pos 2 atau pos 3. Di tempat itu agak luas. Jadi kalau kita pendakian ini jalur di sisi kirinya, kalau kita dari bawah itu ada tempat yang agak luas, bisa 1 tenda muat, mungkin 3 tenda muat. Nah di situ ada pohon yang tumbuhnya tuh kayak ini apa ya, tumbuhnya nyamping melengkung, dan itu aku masih ingat pos itu emang indah banget. Itu kita nggak nemu tahu sampai di pos 2 atau pos 1. Terus kok udah pos ini, kok aneh ya. Cuman beruntungnya kan kita nemu pos. Kalau orang kesasar atau apa, kalau ada yang bilang nginjek kayak nimang, kan muter-muter, ketemunya ini lagi. Ini kayak portal. Polos ya. Malah kita dicepetin. Sudah tahu. Iya, pos 1 aku inget. Pos 1. Bentar. Dul, kok pos 1 ya? Nah, setelah kalau pos 1 kan ya udah beda. Pasti habis ini kalau kita turun lagi bayangan 2, bayangan 1, terus kita sampai ke base camp. Udah, tak lanjutin jalan. Terus benar setelah pos 1, pos 2, bayangan 2, bayangan 1 aman. Sampailah kita di base camp tepat jam 12. Jam 12 itu apesnya lagi di base camp Centol tutup. Sama sekali nggak ada orang. Cuman di situ kan emang aku pernah ke Centol waktu siang, ke base camp waktu siang, dan di samping base camp itu ada rumah warga, dan di situ ada kennel pitbull. Sengaja waktu itu aku juga pelihara anjing, jadi kalau anjing entah digangguin atau ada apa kan dia ngonggong. Emang sengaja waktu situ aku deketin bangun, tak gangguin, aku bikin suara-suara, bener si anjing ngonggong. Biar emang maksudnya biar orang yang punya rumah keluar, nggak keluar, tak gangguin lagi, tak gangguin sampai si pemilik rumah keluar. Akhirnya bener pemilik rumah keluar, tak samperin, Mas, maaf mau tanya, ini yang jaga base camp di mana ya? Diteleponin sama dia, nggak diangkat, terus akhirnya kita ditanyain, lah Masnya dari mana, gini kita ceritain kan, kita naik dari
tekelan turun sini emang sengaja, cuman kebetulan ini base camp tutup. Nah terus kita tanya, Pak, kalau dari sini kita mau ke tekelan langsung tapi nggak lewat jalur bawah, lewat kebun-kebun sini bisa nggak Pak? Oh bisa Mas, sampean ikutin jalan ini aja, terus nanti belok sini. Dia bilang tuh nanti ada percabangan, terus ambil jalan ke kanan. Akhirnya tak ambil jalan yang tunjukin itu, aku mulai jalan ke situ, terus masuk ke kebun warga. Kebun warga ini nggak seberapa jauh, cuma 20 meter. 20 meter itu yang datar. Datar isinya sayur-sayur kayak kol, ya. Datar, terus mulai teras sering turun-turun. Oh ini ada penerangan berarti jalannya? Tidak ada. Oh pakai lampu tadi kelihatan? Iya, masih pakai lampu. Dan itu adikku depan, aku belakang, yang pegang lampu aku. Jadi kalau semisal nanti lah, semisal lampu ini geser ke sana, jangan sih dia nggak lihat apa-apa, dan dia bakal berhenti ya. Kita lanjut jalan, terus kebun warga habis, kita nemu percabangan. Bapaknya bilang ke kanan ya kan? Benar. Bapaknya bilang ke kanan, kita ambil ke kanan. Kok rumput-rumput makin tinggi? Kok jalannya makin nggak pernah dijamah manusia? Nah, semakin kita ke kanan malah masuk kebun lagi. Sebelah kanan kebun, sebelah kiri jurang. Jurang itu, kebun ini pun bukan tempat yang datar, tapi tempatnya miring. Di situ emang tempatnya yang tak lalu itu emang udah miring semua. Kebun itu kebun apa sih? Kebun tanaman pinus kan? Pinus yang nggak tahu sengaja ditanam. Maksudnya atau bukan kebun sayur ya? Bukan, dia bukan kebun warga, hutan lah, hutan lagi. Ini tempat emang udah miring. Nah, ini jalan yang tak lalui itu tingkat kemiringannya hampir 90 derajat. Dan yang bisa diinjek tuh kalau ada batuan segede apa ya? Yang segede ini dipasang di tanah, habis itu miring jurang. Udah cuma segitu. Jadi kalau kita kepleset, wassalam, say goodbye. Nggak bakal cerita di sini lagi. Nah, setelah beberapa meter kita melalui jalan itu kan, ini udah lumayan lama sih. Mungkin 15 menit kalau dari base camp tadi. 15 menit tapi kita udah naik gunung, turun gunung, terus jalan lagi. Terasa benar. Powernya udah mulai habis ya. Terus tiba-tiba di sebelah kananku itu ada tempat yang lumayan. Yang pertama tadi tebing semua. Miring banget lah. Terus ada selah yang agak datar. Ada selah agak datar, tapi sebelah kananku ini langsung rumput. Rumput ini tinggi-tinggi kayak yang kemarin di Gunung Ungaran itu. Jalan. Terus di sela-sela tempat yang datar itu, waktu itu aku kayak lihat apa gitu. Center ini tak arahin ke kanan kan. Terus otomatis adikku berhenti. Cuman nggak ada yang ngomong apa-apa. Aku nggak bilang aku lihat apa. Adikku juga nggak bilang dia lihat apa. Udah sambil lagi ke depan. Terus aku nyanter ke kiri. Ke kiri ini jurang emang benar-benar. Setelah benar-benar kita ngeliatin pakai lampu penerangan kan, wah mau lanjut nggak? Mending itu jurang emang kayak gimana ya? Pokoknya emang tempat itu serem banget. Maksudnya jurang, benar-benar jurang yang tinggi gitu. Benar-benar jurang tinggi dan jalan yang bisa jalan cuma segini. Jadi kita salah ambil langkah, mesti mati. Wah, ngeri. Ya udahlah, udah kita balik. Akhirnya balik lah aku ke base camp Central. Sampai di base camp masih nggak ada orang. Itu udah jam 1:30. Sampai di dekat Central itu ada warung. Kita mampir. Aku mampir ke warung setelah pagi. Terus akhirnya kita bingung kan, tidurlah kita di depan base camp. Tidur di depan base camp, cuman depan base camp Central itu areanya lumayan kebuka. Jadi akhirnya di situ dingin banget kan, kedinginan. Pindah gitu. Kamu tahu pindah kemana? Mana nih? Di sebelah base camp Central itu ada makam. Nah, sebelum kita masukin makam itu ada gapura. Dan gapura itu bentuk kayak pos ronda gitu. Akhirnya kita tidur di gerbang makam. Karena di situ ada tembok penghalang dari angin. Sampai pagi berdua tidur di makam ya. Ngapain? Untung nggak hujan ya? Itu ada atapnya. Oke. Itu ada atapnya. Sampai pagi kan, sampai pagi sekitar jam 6 tuh aku lihat
warung di dekat base camp itu kebuka, orangnya keluar, tak samperin, kita beli mie, makan, ngopi, terus tak tanyain jalur kecekelan yang lewat kebun itu mana. Bapaknya yang tadi malam bilang ke kanan, bapaknya yang ini bilang ke kiri. Oke. Dan ya udah, kita nggak tahu yang benar yang mana. Mungkin yang kanan emang benar, cuma jalannya ekstrim. Atau mungkin sebenarnya kanan kiri sama aja. Atau mungkin kanan yang setelahnya itu mungkin. Nggak ada, percabangan cuma itu. Gitu. Cuman udah, itu jawaban yang beda. Nah, seremnya lagi, kamu tahu, ini aku nggak ngobrol sama adikku setelah pendakian tuh, sama sekali nggak ngobrol. Cerita ini setelah lama, setelah berhari-hari baru, Dul, kamu lihat ini enggak? Aku berhenti di tebing, tiba-tiba di samping kanan ada tempat datar. Lampuku tak senter. Lihat, saya kayak ngeliat ada keranda mayat. Kok nganu ya? Cuman kan waktu itu nggak ada takut. Kok ini? Cuman pas itu tak pikir apa rumput ya? Tak senter lah, jebret. Kamu tahu? Kalau semisal itu rumputnya ada dong. Iya. Itu nggak ada apa-apa kan? Rumput yang tinggi itu cuma di sebelah sini. Nah setelah ini tempatnya datar. Nggak ada apa-apa. Ya udah, aku lihat depan lagi. Nah cuman ternyata si adikku lihat kerandanya di atas kepala aku. Ternyata. Serunya itu. Tapi adikmu lihatnya pas di mana tuh? Ya sama, di timing yang berarti kan timingnya aku ngeliatnya. Cuman curiga. Wah, aku berhenti gitu. Tak sangker. Tak sangker jebret. Nggak ada. Nah, dia ada terbang di atas. Iya, ketika itu kan adikku otomatis berhenti dong, lampunya pindah kan. Gelap. Dia mengu. Itu yang pengalaman pribadi. Ada lagi nih. Oh, ada lagi. Mantap. Apa nih? Ini masih keranda mayat di Merbabu. Ini pengalaman kakak saya, kakak ipar. Jadi si kakak ipar ini bapaknya si Jadul tadi. Soalnya ini beda timing. Bedanya kalau kita mendaki itu kan zaman kita ya, 2017 ya. Ini zamannya dia itu di 2000-an awal. Oh ya. 2000-an awalnya para pendaki lebih ekstrim lagi kan. Benar. Si Maxi nggak ada, nggak bawa tenda, nggak apa-apa, sleeping bag nggak. Kalau sekarang semua orang bisa punya sleeping bag, murah banget. Waktu itu sleeping bag masih langka banget ya. Dia naik sama teman-temannya 9 orang. 9 orang naik lewat tekelan juga. Cuman mereka ini orang-orang apa? Suwung, gak ada kegiatan, naik gitu kan. 9 orangnya naik sampai di namanya Watu Tapan. Ada yang bilang Watu Tapan, ada yang bilang namanya Watu Kubuk. Salah satu pos di jalur tekelan. Mereka berhenti di situ malam, itu masih jam 10-an. Mereka cuma bawa terpal. Terpal sama selimut, dan mereka nggak bawa tenda. Di situ mereka gelar terpal, tiduran santai gitu. Dan mereka semua melihat 9 orang dari melihat ada keranda mayat lewat. Dan si keranda ini, kalau mereka kan lihat 9 orang ini melihat dengan jelas. Kalau keranda biasanya warnanya kainnya hijau betul. Ini kainnya warna hitam. Ya udah, cuman waktu itu ya ada yang takut, ada yang udah biarin itu doang, mereka santai soalnya baru 9. iya. Nah terus ini masih di Gunung Merbabu dan masih dari kakak saya, kakak ipar tadi. Jadi suatu hari dia daki juga, emang sering kan, Merbabu kan dekat sama rumah. Dia naik, beberapa orang, mereka camp di menara. Cuman waktu itu subuh antara jam 5 hampir mendekati setengah 5 mendekati sunrise juga. Nah si abang ini mau sholat, dia mau cari tempat sholat sama cari air. Dia cari air, kalau dari menara itu lurus ke arah puncak, nanti turun sebelah kiri ada kawah. Nah cuman yang kalau kau turun ke kanan itu jalur rukas.
Di kawah ini kayaknya ada air, cuman di situ nggak bisa buat, kalau minum nggak bisa, soalnya dia mengandung belerang. Cuman waktu itu kayaknya dia turun ke situ, ambil air itu buat wudhu, dan tiba-tiba di situ ada masjid. Waduh, Kan nggak mungkin kan? di atas gunung ada masjid. Nggak mungkin kan? Masjid bangunannya putih. Ini, dan dia tak tanyain kan, dedes, tenangnya bang, roh jelas, ya jelas, itu masih jelas. Dan terus, tapi kan kalau di nalar nggak mungkin ada masjid di gunung. Ya emang nggak mungkin. Dan terus kenapa masuk? Lah aku mau sholat, dia jawab gitu. Kalau hipo kan nggak mungkin ya. Enggak, berarti dia mau sholat, emang subuh. Emang ini si abang ini emang dablek sih. Sama apa ya sesuai. Nah, dia mau sholat ada masjid ya udah sholat. Sholat dan katanya, ya, dia sholat, dia mulai sholat subuh, terus ada makmumnya banyak. Oke. Kalau orang Islam sholat kan, kalau yang sholat waktu-waktu malam, bacaan Fatihah dan bacaan setelah itu dibaca keras. Kalau siang enggak. Nah, ketika dia baca Fatihah, amin, ada yang jawab itu, terus cuman setelah dia selesai salam, terus nggak ada orang. Dia balik setelah siang, mereka jalan ke puncak, masjid itu nggak ada. Balik itu berarti balik ke menara. Dia, maksudnya kalau masuk masjid kan dapat sendal. Itu berarti dia ada kegiatan untuk pakai sendal lagi di situ. Iya mungkin. Wow. Cuman emang masalahnya dablek sih, menang dablek. Dia menang ngeyel kan, ya udah aku sholat ada masjid, ya udah selesai. Bagus itu, niatnya sholat ya sholat. Nah, itu tadi cerita dari abang. Terus ini ada cerita kiriman dari orang yang kemarin ngirim cerita ke Gunung Ungaran itu, dari Kombor lagi nih. Jadi si Kombor ini dia pernah mendaki Gunung Merbabu lewat jalur Swanting, jalur terberat di Merbabu. Waktu itu dia melakukan pendakian 2 orang sama temennya, kita panggil aja Dul gitu ya. Nah kebetulan si Dul ini orangnya agak punya kekurangan. Dia kekurangannya tuh agak gagu, tahu kan? Yang ya emang agak susah ngomong kekurangannya. Nah terus 2 orang ini mereka punya rencana buat camp 2 malam. Emang sengaja buat camp 2 malam. Cuman mereka nggak punya rencana kita mau camp di puncak atau di mana, mereka nggak ada. Nah kalau lewat Swanting ini, sebelum kita ke puncak Kenteng Songo, puncak tertinggi yang Merbabu kan Kenteng Songo sama Puncak Syarif. Nah sebelum sampai ke situ, mereka kalau lewat jalur Swanting ada namanya Puncak Swanting. Malam pertama mereka camp di campground sebelum Puncak Swanting. Malam keduanya mereka campnya di Puncak Swantingnya itu. Padahal Puncak Swanting itu bentuknya bukit, kayak bukit Teletabis gitu. Cuman otomatis gede lah ya. Kalau bukit Teletabis kan cuma segede itu. Nah ini gede banget, Puncak Swanting itu gede banget. Dan di situ nggak ada penghalang dari angin sama sekali. Terus kalau kita sampai ke, aku belum pernah lewat Swanting sih ya. Cuman kalau kita di Kenteng Songo, di Puncak Syarif, itu kita bisa lihat puncak Merbabu. Puncaknya Gunung Merapi. Nah, kalau dari cerita si Kombor ini, malam itu mereka camp di Puncak Swanting, dan mereka itu campnya di tengah-tengah jalan, di tengah jalur pendakian. Ya, itu masalah mereka juga sebenarnya. Cuman waktu itu emang weekdays, posisi weekdays, sepi, gak ada pendaki, mereka gak ketemu pendaki malam itu. Mereka cuma ketemu pendaki ketika sore. Jadi pendaki-pendaki pada turun, tapi mereka gak ketemu yang naik. Akhirnya mereka cuek aja, camp di tengah jalan. Camp di tengah jalan. Malam itu tiba-tiba waktu mereka udah mau tidur ya kan, ada suara langkah kaki. Brek, 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 brek. Wah, dia ngomong sama si Dul, pendaki Dul, ada yang mau naik, lumayan ke tempat ngobrol. Cuman si Dul ini emang dia kan tadi ya, dia agak kekurangan, jadi dia cuman jawab paling ngangguk, kalau enggak geleng. Emang dia juga pendiam juga.
Dia cuma ngangguk, benda-benda gitu, ngangguk. Udah, ditungguin. Kok ditungguin pendaki-pendaki ini langkahnya kok enggak, mereka naik apa turun ya? Tapi langkah itu semakin dekat, terus ngitarin tendanya mereka. Grek, grek. Dan langkahnya itu ada banyak, kayak barisan tentara. Grek, grek, grek. Mereka yang awalnya seneng, ya kan, ada ketemu pendaki nih, akhirnya merinding. Loh, kok malah ngiterin tenda ya kan? Udah, diem, mereka berdua diem. Udah, diem. Tidur sambil baca sebisa-bisanya mereka baca kok. Udah, selesai langkah berhenti. Langkah berhenti. Angin ya. Emang benar-benar di puncak Swanting nggak ada penghalang angin. Yeah. Mereka mulai ngerasain angin dari luar tenda. Dan lah tidur. Cuman waktu itu cuaca masih cerah, angin doang, nggak ada hujan, nggak ada apa. Sekitar jam 2 malam, Kompor mulai tidur kan, dua-duanya mulai tidur. Kompor ini mimpi. Jadi dia mimpi, dia tidur, mimpinya sama kayak yang dia lakuin waktu itu. Dia di dalam tenda, tidur di puncak Swanting. Dia lihat ke puncak Merapi, ada nenek-nenek. Nenek-nenek itu terbang dari puncak Merapi ke puncak Swanting itu. Ngedatengin dia sambil bawa ember itu modelnya ember besi. Ember bawa, si nenek-nenek datang, disiram dia. Ojo turun yang jalan, jangan tidur di jalan. Bangun lah si Kompor, bangun, dia masih dalam tenda dan gak ada apa-apa. Cuman kan mungkin si nenek ini emang kasih tahu, kamu tuh tidur di jalan, ini gak buat tidur, kamu ngapain tidur di sini? Dia bangunin si Dul. Ternyata si Dul ini dari tadi gak tidur. Dia cuma rebahan, ya merem, cuman gak tidur ayam. Ya itu sampai pagi. Itu cerita dari Kompor. Di bukit gak ada angin, ada langkah kaki, muteri tenda. Waktu mau tidur disamperin dari yang seberang gunung sana. Cuman itu juga ngeri, cuman ya mungkin bisa dibilang salahnya mereka juga ya. Dan ini sekali lagi jangan ditiru. Bayangkan kalau cerita-cerita pengalaman mistis di gunung itu pasti ada penyebabnya kan. Mungkin kita nggak sopan atau nyalain aturan. Nah, dari cerita-cerita itu jangan ditiru. Kecuali memang kalian lagi apes gitu aja. Iya. Terus ada cerita kiriman lagi nih. Ada satu cerita dari teman saya namanya Hans. Ini masih tentang Gunung Merbabu. Si Hans ini dia emang sering naik sama saya juga. Dan orangnya dia ciling. Dia suka bercanda. Kita emang kalau naik pasti bercanda, santai. Orangnya kecil, cuman dia kuat kalau naik gunung. Santai lah. Nah kalau Merbabu, dia juga udah berkali-kali kan naik Merbabu. Cuma waktu itu saya gak ikut. Dia naik sama teman-temannya. Lewat jalur Tekelan. Dia berhenti di salah satu pos 2 atau pos 3. Pokoknya di pos itu letaknya di tebing, di pinggir jurang. Dan di situ ada shelter. Nah, pokoknya pos itulah. Kalau yang pernah lewat Tekelan pasti tahu. Nah, si Hans ini dia kurus, kecil, tapi rambutnya panjang sampai ya. Jadi bisa dibilang kayak jenglot lah. Cuman untungnya dia kulitnya agak putih, bersih. Nah, ketika dia sampai di shelter gitu, dia bercanda, mereka foto-foto, satu rombongan foto-foto. Dan ketika foto itu si Hans ini nurunin rambutnya ke depan, kayak hantu gitu. Nah, dia minta foto sendiri, aku fotoin aku sendiri. Dia foto di pinggir jurang, terus gini. Cuman emang di situ pemandangannya emang bagus. Nah, terus dia foto kayak gitu, nggak tahu maksudnya apa. Udah selesai foto-foto, mereka jalan naik. Nggak tahu sih mereka sampai ke puncak atau enggak. Cuman di perjalanan ketika pulang, sebelum mereka sampai ke pos yang ketika mereka foto-foto itu, masih agak di atas tuh. Bisa lihat kan? Bisa lihat posisi pos ini, mereka bisa lihat. Si Hans ini melihat ada dia pakai pose yang kemarin dia foto.
berdiri tapi nggak ada yang motoin. Serem. Waduh, serem kasihan dia nggak ada yang motoin men. serem kamu mau motoin? Males. Cuman gogilnya itu. Iya. Ini aku mau bilang jangan ditiru tapi ya gokil ya kan salahnya dia sendiri juga ngapain gitu terus besoknya lihat dia sendiri kayak gitu. Tuh itu kiriman dari si ada lagi nggak ya? Apa ya? Oh ini kita kan pernah naik ke ini air terjun yang di sebelah timur lereng Merbabu. Lewat Boyolali itu kan? Iya lewat Boyolali. Ada experience apa gitu? Iya itu kan kita naik bareng-bareng ya. Itu naik berberapa ya itu ya? Banyak. 10. Banyak lupa. Itu. Terus ini kan ada temen yang bisa lihat waktu itu. Kita mau ke air terjun. Dan waktu di air terjun pertama ya kayak pertama apa kedua itu yang kita air terjun pertama istirahat di atasnya itu tuh. Iya. Tuh ngerokok santai. Itu emang tempatnya ada beberapa air terjun gitu. Iya kan? Iya. Ada beberapa air terjun sampai air terjun intinya itu. Padahal kalau kesana lagi ada lagi ya katanya. Iya, ada lagi. Tuh sampai air terjun pertama naik ke atas, nyantai dulu, merokok kita, ya kan? Sambil minum teh, terus lanjut lagi, jalanan sampai air terjun utamanya itu. Sampai air terjun utama terus pulang gitu. Terus pulang itu maghrib ya, nabrak maghrib kita. Iya, hampir maghrib. Nabrak maghrib ada kayaknya ada azan tapi nggak mungkin kedengeran ding ya. Pokoknya itu maghrib. Bener, nabrak maghrib. Nah, pokoknya maghrib itu kira-kira ada azan atau enggak aku lupa. Soalnya tahu itu harus berhenti aku. Soalnya kan ditinggal sama yang di depan sendiri. Terus salib temen lagi, Mas Bas tak duluan ya. Terus kira-kira itu adzan, aku berhenti kali duduk sendiri gitu. Terus kalian yang di belakang sisanya tuh lihat aku ketemu itu. Udah. Nah selama perjalanan ini kan aku seneng ini foto-foto, selfie gitu loh. Seneng selfie. Udah pas sampai air terjun utamanya ini tak lihat, cek ya. Bagus yang ngeblur tak hapusi. Udah. Terus berhenti itu sampai pas maghrib tadi ketemu anak-anak, ketemu Joni yang nyusul. Weh, ngopo kowe linggo kono kuwi? Ayo mlaku meneh. Lah kan aku takut tersesat itu. Wong udah ditinggal yang depan sendiri. Terus aku bagian agak tengah, terus di belakang juga masih ada. Udah. Ya sambil nunggu yang di belakang juga tak stop aja lah di tengah kali. Mesti kali itu kali yang kering ya, John ya. Enggak ada airnya gitu. Cuma batu gitu, Pak. Terus udah nunggu yang di belakang aja. Udah lihat Joni sama kawan-kawan, lanjut lagi. Udah sampai sana, sampai di base camp ya, ada yang bersih-bersih. Sambil rokokan juga, terus turun ya. Waktu turun ini kan kita berhenti di rumah makan buat ngisi tenaga. Udah sampai di Kota Salatiga ini. Udah mau pulang ke rumah masing-masing, makan. Terus sampingku ini 2 orang ya katakanlah bisa lihat dan bisa ngerasain gitu. Bisik-bisik. Aku bas piye? Wah, kan aku denger loh. Ngopo kowe bas? Bas. Kowe kok Bali dongo ya? Kamu nanti pulang berdoa ya. Nopo tengah kon dongo? Sama mandi. Sama mandi. Benar, sama mandi. Mandi kasih air garam sambil berdoa gitu. Lah nopo? Terus mereka jelasin berdua. Kamu ingat waktu di air terjun pertama itu nggak pas kita istirahat pertama? Kenapa emang? Nah, dari situ awal muasal kamu ditempeli sama makhluk yang di situ. Lah, tenane ra gawe-gawe kowe. Kaya piye? Katanya itu cewek, tapi serem. Kadang bisa menjelma jadi cantik, tapi cuma aslinya itu menyeramkan. Gitu. Udah tak cek foto-foto lagi toh.
emang iya, soalnya aku selfie di situ, sempat selfie di air terjun pertama. Nah, cek. Oh, aman kok, tidak ada apa-apa. Ora, maksudnya kowe iki aja percaya fotomu kuwi lho, wong ning foto kan kadang ya ora ketok to. Itu. Wes, yang penting kamu nanti pulang berdoa, mandi, airnya dikasih garam sedikit. Mereka gitu wanti-wantinya. Terus ya udah toh. Nah, ternyata si cewek itu ngikut sampai kita di air terjun utama itu ada ngikut sampai pulang ngikut. Cuma mereka berdua itu udah berkomunikasi sama dia katanya, sama yang nempel ini, suruh nyingkir. Itu beda alam gitu. Itu beda alam kan. Padahal sebenarnya nggak apa-apa loh. Apa-apamu ya. Kalau kamu kan juga iya toh. Ingat nggak mereka cerita waktu di air terjun utama? Si itu senyum-senyum lihat kamu. Tuh, udah sampai rumah. Ya wis lah. Percaya nggak percaya ya. Sampai rumah mandi, air tak kasih garam sedikit, terus dikirimi bacaan doa sama salah satu dari mereka berdua ini. Udah baca, selesai mandi. Baru kali ini aku mandi sama merinding. Nggak pernah seumur hidup mandi itu sama merinding, nggak pernah. Baru ini. Padahal nggak pakai jaket ya? Iya, namanya mandi ya. Namanya mandi ya. Nggak pakai apa-apa. Biasanya yang merinding kan bulu jaketnya. Oh iya. Udah selesai doa merinding. Udah. Terus ngecek HP, nonton galeri. Ada. Kok ada? Ada ini tapi nggak menjelma. Jadi kayak kabut tok di belakang ini. Kayak kabut di belakangku. Kan kamera HP ku agak wide. Aku itu. Terus di belakang pak sini ada kabut putih, agak tebal. Padahal waktu itu kabut juga ya jadi di sekitar kita. Enggak. Waktu naik, waktu ke itu. Waktu turun. Waktu turun. Itu fotonya naik apa turun? Antara naik turun pokoknya. Itu. Nah, waktu aku moto teman-teman itu ya nggak ngabut. Cuma pas aku selfie di belakangnya ada kabut dan itu di berbagai tempat selama di situ. Terus aku laporan sama yang ngasih tahu tadi Bang. Aku laporan, dulu nih tak kirimin foto. Sampai ada satu yang kabutnya itu menyerupai ini postur tubuh. Tak kasih mat ya kayak waktu itu tak kirim ke di grup juga tuh. Nah, tak tandai itu bentuk body gitu. Oke ya. Oh iya, terus dia bilang udah dihapus saja semua fotonya yang ada kabutnya gitu. Kita hapus. Cuma yang udah terlanjur kekirim itu kan nggak bisa. Walaupun udah tak-unsan kan tetap ada tuh. Udah berpilar kecil sudah apa-apa. Yang penting niatnya udah ngilangin gitu. Udah. Cuman kan nggak tahu ya, ini kan diceritain di sini mungkin dia dengar. Ya bisa jadi mungkin nempel kamu. Ya enggak, kan sukanya sama kamu. Ya, kamu yang mancing-mancing cerita tadi. Aku udah benar-benar takut waktu itu. Ya seperti itu. Nanti fotonya ada sisa satu, tapi itu kayaknya bukan, maksudnya kabutnya emang benar-benar kabut biasa gitu. Cuma menyerupai foto yang sudah saya hapus. Banyak itu foto selfie yang tak hapus waktu itu. Nah, ini silakan nih yang pengen lihat foto kabutnya Bas, komentar di bawah. Yang pengen lihat foto selfie-nya Bas, silakan kirim Bas. Ya, cukup. Udah. Ada lagi nggak? Udah ya. Sementara buat cerita-cerita dari Merbabu sekian dulu. Oke. Cuman buat kalian yang punya cerita-cerita lain di Gunung Merbabu atau di gunung manapun atau nggak di gunung sekalipun, boleh sekali buat dikirim ke alamat yang ada di bawah. Seperti itu. Terus kita terima kasih juga buat teman-teman kita yang udah ngirimin ceritanya. Terima kasih juga buat komunitas Lesus yang udah izinin kita buat pakai tempat ini. Terus kalau misal kalian ingin request ada cerita pendakian lagi, bisa silahkan teror Instagramnya Joni. Oke, boleh atau Instagram saya. Nanti akan kita carikan narasumbernya.
Terus satu lagi nih, ada info nih. Apa nih? Dari si orang-orang yang punya tempat ini, komunitas Lesos. Nah itu kita memang rutin. Kayak kemarin ada sepeda juga. Sepeda yang kita jual, kita lelang. Itu 100% dananya buat anak-anak yatim. Jadi nggak ada sama sekali yang masuk di kantong kita. Dan kita melakukan kegiatan yatiman itu rutin 2 kali dalam setahun. Nah buat kalian yang pengen ngasih sumbangsih atau dalam bentuk apapun, boleh banget buat bisa kirim, bisa lah kontak kita di bawah. Dan kita juga ngadain acara kayak bazar atau mungkin ngamen, ada sketsa WRC kelasnya itu tiap 2 minggu sekali, dan acaranya diadain di salah satu warung di bawah sana. Dan buat kalian yang pengen datang, tertarik untuk ikut, atau mungkin pengen belanja, atau mungkin pengen menyumbangkan barang-barangnya yang masih layak pakai, silakan DM ke alamat Instagram kita yang ada di bawah. Nanti kita info untuk itu, untuk acaranya atau barang-barang apa saja yang bisa kalian sumbangkan. Seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih buat yang udah subscribe, like, komen. Dan buat kalian yang belum subscribe, like, komen, ayo buruan subscribe. Dan sampai ketemu lagi.